Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Belajar Era Digital. Nama saya Arya May Ardani. Saya mahasiswa Universitas Negeri Semarang berjurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Dalam kali ini, saya akan menjelaskan tugas dan fungsi kepala sekolah. Kita lanjut ke slide yang pertama. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian kepala sekolah. Apa itu kepala sekolah? Kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga. Sedangkan kata sekolah diartikan sebagai suatu lembaga di mana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran. Secara singkat, kepala sekolah dapat diartikan sebagai pemimpin sekolah atau suatu lembaga di mana tempat menerima dan memberi pelajaran. Tugas dan fungsi kepala sekolah. Yang pertama, kepala sekolah sebagai pemimpin. Dalam teori kepemimpinan, ada dua tipe kepemimpinan, yaitu kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan kepemimpinan yang berorientasi pada manusia. Dalam rangka meningkatkan kompetensi guru, seorang kepala sekolah dapat menerapkan kedua gaya kepemimpinan tersebut secara tepat dan fleksibel, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada. Menurut Mulyasa, menyebutkan kepemimpinan seseorang sangat berkaitan dengan kepribadian, dan kepribadian kepala sekolah sebagai pemimpin akan tercermin sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, jujur. Dua, percaya diri. Tiga, tanggung jawab. Empat, berani mengambil resiko dan keputusan. Lima, berjiwa besar. Enam, memiliki emosi yang stabil. Tujuh, dapat menjadi teladan bagi guru maupun murid-muridnya. Kemudian, tugas kepala sekolah sebagai pemimpin. Tugas kepala sekolah sebagai pemimpin meliputi yang pertama, memiliki tanggung jawab dengan tugasnya dan dapat dipercaya. Yang kedua, memahami kondisi dari guru, staf, dan murid didiknya. Yang ketiga, mempunyai visi dan misi untuk sekolahnya. Yang keempat, memiliki hak mengambil keputusan baik intern maupun ekstern. Yang kelima, memiliki gagasan baru. Selanjutnya, kepala sekolah sebagai manajer. Dalam mengelola tenaga kependidikan, salah satu tugas yang harus dilakukan kepala sekolah adalah melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan profesi para guru. Dalam hal ini, kepala sekolah seharusnya dapat memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang luas kepada para guru untuk dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik yang dilaksanakan di sekolah seperti MGMP atau MGP tingkat sekolah, atau melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan di luar sekolah, seperti kesempatan melanjutkan pendidikan atau mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang diselenggarakan pihak lain. Selanjutnya, tugas kepala sekolah sebagai manajer. Beberapa tugas yang diemban sebagai manajer yaitu: satu, mengorganisasikan seluruh kegiatan. Dua, mengarahkan berbagai kegiatan. Tiga, menyusun dan melaksanakan pengawasan. Empat, menentukan beberapa kebijaksanaan. Lima, memiliki hak mengambil keputusan dan mengatur sistem pembelajaran. Enam, mengatur berbagai tugas dari setiap aspek sekolah. Tujuh, mengatur hubungan sekolah dengan pihak luar. Kemudian, kepala sebagai supervisor. Untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan pembelajaran, secara berkala, kepala sekolah perlu melaksanakan kegiatan supervisi yang dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung. Dari hasil supervisi ini,
Dapat diketahui kelemahan sekaligus keunggulan guru dalam melaksanakan pembelajaran, tingkat penguasaan kompetensi guru yang bersangkutan, selanjutnya diupayakan solusinya, pembinaan dan tidak lanjut tertentu, sehingga guru dapat memperbaiki kekurangan yang ada sekaligus mempertahankan keunggulannya dalam melaksanakan pembelajaran. Tugas-tugas kepala sekolah sebagai supervisor. Tugas kepala sekolah sebagai supervisor adalah menyelenggarakan supervisi dalam hal kegiatan pembelajaran, bimbingan dan konseling, kegiatan ekstrakurikuler, urusan tata usaha, dan kegiatan kemasyarakatan yang menyangkut sekolah. Selanjutnya ada kepala sekolah sebagai administrator, khususnya berkenaan dengan pengelolaan keuangan, bahwa untuk tercapainya peningkatan kompetensi guru tidak lepas dari faktor biaya. Seberapa besar sekolah dapat mengalokasikan anggaran gurunya. Oleh karena itu, kepala sekolah memiliki tugas untuk dapat mengalokasikan anggaran yang memadai bagi upaya peningkatan kompetensi guru. Tugas kepala sekolah sebagai administrator, yaitu menyelenggarakan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan, kesiswaan, pengawasan, kurikulum, bimbingan konseling, dan penataan ruang. Selanjutnya ada kepala sekolah sebagai edukator. Kegiatan belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan dan guru merupakan pelaksana dan pengembang utama kurikulum di sekolah. Kepala sekolah yang menunjukkan komitmen tinggi dan fokus terhadap pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya, tentu saja akan sangat memperhatikan tingkat kompetensi yang dimiliki gurunya. Sekaligus juga akan senantiasa berusaha memfasilitasi dan mendorong agar para guru dapat secara terus-menerus meningkatkan kompetensinya sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan efektif dan efisien. Tugas kepala sekolah sebagai edukator, yaitu memiliki tugas untuk memberikan pendidikan kepada siswa secara efisien dan efektif, dengan mengembangkan kurikulum sekolah atau secara langsung bisa memberi ilmu kepada anak didiknya. Kemudian, tugas kepala sekolah sebagai inovator. Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai inovator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh tenaga kependidikan sekolah, dan mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif. Kepala sekolah sebagai inovator akan tercermin dari cara-cara ia melakukan pekerjaannya secara konstruktif, kreatif, delegatif, integratif, rasional, objektif, pragmatif, dan bisa dicontoh dengan keteladanannya. Kepala sekolah sebagai inovator memiliki tugas, yaitu melaksanakan pembinaan, baik guru maupun karyawan yang ada di sekolah, melaksanakan pembaharuan untuk menggali sumber daya yang ada di komunitas sekolah maupun di masyarakat, melakukan pembaharuan dalam kurikulum dan KPM. Selanjutnya, ada kepala sekolah sebagai inovator. Sebagai motivator, kepala sekolah harus motivator, maaf. Sebagai motivator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Motivasi ini dapat ditumbuhkan melalui pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, dorongan, penghargaan secara efektif, dan penyediaan berbagai sumber belajar melalui pengembangan pusat sumber belajar atau PSB. Tugas-tugas kepala sekolah sebagai motivator yaitu yang pertama, mengatur lokasi kantor sekolah agar lebih kondusif.
mengatur berbagai ruangan yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar, mengatur tata letak lingkungan sekolah agar nyaman bagi siswa dan guru, menjaga hubungan yang harmonis dengan guru dan karyawan, kemudian menjaga ke sekolah dengan lingkungan sekitarnya, dan menerapkan sistem penghargaan dan sistem hukuman. Sekian dulu materi dari saya. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.